Saya menganalisis kesalahan ejaan dengan menggunakan EYD versi kelima. Nah, ejaan ini ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan versi terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 16 Agustus 2022. Contoh yang pertama adalah sebuah pengumuman informasi kehilangan yang saya temukan di media sosial. Nah, pada teks aslinya terdapat beberapa kesalahan ejaan. Yang pertama, misalnya penggunaan singkatan sehari-hari seperti coksu yang seharusnya ditulis coklat susu atau coklat. Terus ada kata KRG seharusnya itu ditulis kurang, dan juga info seharusnya ditulis informasi. Nah, selain itu ada juga kesalahan pada huruf kapital, misalnya Bojonegoro yang seharusnya pada awal kata ditulis huruf kapital karena hal tersebut menunjukkan nama tempat, dan singkatan seperti KTP, SIM, BPJS yang seharusnya juga ditulis pakai huruf kapital semua. Lalu ada kesalahan penulisan kata yang juga ditemukan, misalnya di atas seharusnya bisa menjadi di spasi atas karena menunjukkan tempat. Lalu menemukan seharusnya ditulis lengkap bukan dipotong-potong. Nah, dalam informasi tersebut juga terdapat kesalahan tanda baca, misalnya penggunaan kata titik berlebihan. Nah, setelah diperbaiki, pengumuman tersebut menjadi lebih rapi seperti yang tertera pada slide tersebut. Lalu contoh yang kedua yaitu papan praktik dokter yang saya temukan di pinggir jalan. Nah, kesalahan yang tampak pada papan dokter tersebut yaitu yang pertama kata praktek yang sebenarnya tidak baku. Nah, penulisan yang benar bagaimana? Penulisan yang benar adalah praktik pakai i bukan pakai e. Nah, selain itu juga terdapat kesalahan penulisan yaitu hari Jumat. Nah, karena ada tanda petik 1 di atas. Kata yang baku seharusnya cukup ditulis Jumat. Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan EYD yang kelima. Lalu contoh yang ketiga ada iklan penjualan tanah. Nah, kesalahan pada slide tersebut terdapat dua gambar. Yang pertama terlihat dari kata dijual, keduanya itu dijual dipisah. Nah, seharusnya ditulis di sana saja dijual. Kemudian ada kata hub yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital semua. Nah, penulisannya ini jika sesuai dengan kaidah kebahasaan cukup ditulis dengan H, huruf kapital, UB, dan titik jika disingkat, atau juga bisa ditulis lebih lengkap dengan hubungi. Kesalahan berikutnya yaitu pada penulisan jalan raya. Nah, dalam papan tersebut terdapat penulisan JL tanpa titik. Nah, seharusnya dalam kaidah kebahasaan sesuai EYD versi 5 yang benar yaitu jalan jika disingkat itu jadi J, huruf kapital, L, huruf kecil, dan titik. Selain itu ada frasa kantor kecamatan. Nah, diawali dengan huruf besar pada kecamatan, padahal seharusnya huruf kecil karena kecamatan tersebut tidak diikuti dengan kata tempat. Untuk yang terakhir penulisan harga 48 juta dengan singkatan JT. Nah, jika sesuai dengan ejaan yang benar yang sudah disempurnakan versi 5, lebih tepatnya jika ditulis Rp 48 juta atau 48 juta tanpa disingkat. Yang keempat yaitu sebuah tulisan di tempat umum yang berbunyi khusus untuk sholat Jumat. Nah, kamar mandi ini digunakan untuk jamaah pria. Di sini terdapat 3 kesalahan. Yang pertama kata sholat yang seharusnya ditulis salat tidak rusak pakai H. Yang kedua yaitu penulisan Jumat. Jumat yang benar seperti yang kata tadi adalah Jumat tidak perlu tanda petik 1 di atas di antara M dan A. Lalu kesalahan yang ketiga yaitu jamaah. Seharusnya jika sesuai EYD versi 5 yang benar yaitu jemaah. Lalu contoh yang terakhir yaitu poster informasi orang hilang. Nah, pada teks ini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama pada bagian nama dan alamat. Nah, pada teks tersebut tidak menggunakan huruf kapital di awal. Dan Munib, nama Munib seharusnya pakai huruf kapital. Kemudian di Desa Tulung Rejo sebaiknya penulisannya itu awal katanya menggunakan huruf kapital semua. Lalu yang kedua ada pada keterangan waktu. Pada kata Senin seharusnya S di situ menggunakan huruf kapital. Lalu pada penulisan tanggal, pada informasi tersebut terdapat setelah September terdapat koma, seharusnya tidak usah langsung 22 September 2025. Lalu yang ketiga terdapat kalimat
Yang salah pada kalimat kaos ungunya, seharusnya ditulis saja kaos ungu, tidak usah pakai imbuhannya. Lalu tanda koma yang perlu ditambahkan untuk memisahkan keterangan tambahan, misalnya Munib memakai kaos ungu, koma pergi bla bla bla. Lalu ada angka nominal seperti Rp 6.000, lebih baik ditulis dengan simbol rupiah. Nah, dan angka 1 dalam konteks waktu sebaiknya ditulis 1 malam, pakai huruf, tidak usah pakai angka. Nah, dengan demikian informasi orang hilang akan lebih jelas dan mudah dibaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itulah 5 contoh ejaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengumuman kehilangan, papan praktik dokter dengan jual beli, hingga poster informasi masyarakat. Nah, dari contoh ini kita belajar bahwa penggunaan ejaan yang benar sangat penting agar pesan yang disampaikan lebih jelas, rapi, dan profesional. Nah, demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Demikian, wassalamualaikum.